Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 38. Adapun keistimewaannya yang kedua adalah ilmu tendangan yang dahsyat, yang dilakukan sambil meloncat sehingga dinamakan tendangan terbang. Banyak lawan yang dapat menghindarkan diri dari pukulannya yang beracun roboh oleh tendangan dahsyat yang amat cepat dan tidak terduga-duga datangnya ini. Biarpun tingkat kepandaiannya masih kalah sedikit dibandingkan dengan Kong Tutek, namun Cisong bukanlah seorang tokoh rendahan saja di Pulau Neraka. Sial baginya, sekali ini dia bertemu dengan Milana, putri ketua Tian Liongpang. Betapapun lihainya, dan biarpun dia telah dibantu oleh 3 orang untuk mengeroyok Milana, tetap saja dia dan kawan-kawannya dihajar babak belur oleh tali sutera hitam yang dimainkan sebagai cambuk tangan Milana. Kalau darah remaja ini menghendaki, tentu dengan mudah dia dapat menyebar maut di antara rombongan orang-orang Pulau Neraka itu. Akan tetapi biarpun dia putri ketua Tian Liongpang yang terkenal berwatak keras dan ganas, pada hakikatnya Milana memiliki watak halus dan tidak tega membunuh orang kalau tidak secara terpaksa sekali. Dia tidak suka kepada orang-orang Pulau Neraka, akan tetapi karena yang mengeroyoknya hanya orang-orang yang tingkatnya jauh lebih rendah daripadanya, dia tidak mau menurunkan tangan maut, dan hanya menghajar mereka dengan lecutan-lecutan tali suteranya sehingga mereka itu terdesak mundur. Bahkan beberapa kali Cisong roboh bergulingan, pakaiannya robek-robek dan kulitnya lecet-lecet. Sepak terjang Milana ini hebat sekali, membuat para anak buah Pulau Neraka menjadi kacau balau. Apalagi ketika Boksem berhasil melukai pundak Kong Tutek dengan telapak tangan goloknya sehingga tokoh gundul Pulau Neraka itu terpaksa mundur untuk mengobati lukanya dan si lengan buntung itu kini mengamuk secara lebih hebat daripada Milana karena si lengan buntung ini tidak menaruh segan-segan untuk membunuh atau menimbulkan luka parah di antara pengeroyoknya. Pihak Pulau Neraka benar-benar terdesak hebat dan hanya main mundur. Tiba-tiba terdengar pekik dari atas, disusul kelepak sayap dan seekor burung Raja Wali hitam menyambar turun, langsung mencengkeram ke arah si lengan buntung Kiang Boksem yang sedang mengamuk dan menyebar maut di antara orang-orang Pulau Neraka. Hait! Boksem berseru kaget, cepat dia melempar tubuh ke bawah dan bergulingan di atas tanah. Burung Raja Wali mengejar dan menyambar. Tiba-tiba Boksem meloncat bangun, tangan kanannya bergerak memukul ke arah sebuah di antara sepasang cakar yang menyambarnya. Des! Burung Raja Wali itu memekik keras, akan tetapi tubuh Boksem juga terlempar bergulingan sampai jauh. Kiranya ketika kaki burung itu bertemu dengan pukulan telapak tangan golok, ada sebuah tangan lain yang mendorong ke bawah dengan kekuatan yang amat dahsyat, yang selain menyelamatkan kaki burung itu, juga membuat tubuh si lengan buntung bergulingan. Burung itu hinggap di atas tanah dan dari punggungnya meloncat seorang pemuda yang bertubuh jangkung dan berwajah tampan sekali. Kemudian burung itu terbang ke atas, hinggap di atas cabang pohon. Suka Liong, tokoh Tian Liongpang yang melihat betapa hampir saja Boksem celaka oleh pemuda dengan burung Raja Walinya ini, menerjang maju dengan sebatang golok besar. Pemuda itu sedang berdiri sambil bertolak pinggang memandang ke sekeliling, sama sekali tidak memperhatikan atau memperdulikan terjangan Suka Liong dengan golok, juga dia tidak meraba gagang pedangnya yang tersembunyi di balik jubahnya yang panjang. Sikapnya tenang sekali, alisnya yang tebal agak berkerut, matanya bergerak ke kanan-kiri, mulutnya tersenyum simpul seperti orang mengejek, namun sikapnya angkuh seolah-olah dia memandang rendah kepada semua orang yang berada di sekelilingnya. Golok di tangan Suka Liong menyambar dekat, hampir menyentuh lehernya. Tiba-tiba tanpa mengubah kedudukan kedua kakinya, pemuda itu membalikkan tubuh atas, tangan kirinya bergerak menangkap golok yang sedang menyambar, dijepit di antara jari tangannya sehingga golok itu tiba-tiba terhenti gerakannya. Suka Liong memandang dengan mata terbelalak hampir tidak percaya bahwa ada orang mampu menyambut hantaman goloknya dengan jari tangan menjepitnya sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu lagi menggerakkan goloknya. Matanya masih tetap terbelalak akan tetapi mulutnya mengeluarkan pekik menyeramkan dan segera disusul menyemburnya darah segar ketika tangan kanan pemuda itu menepuk ulu hatinya dan seketika robohlah Suka Liong dalam keadaan tak bernyawa lagi. Keparat! Kau berani membunuhnya? Rasakan pembalasanku! Boksem yang melihat peristiwa ini, menjadi marah bukan main. Biarpun dia maklum bahwa pemuda itu benar-benar lihai sekali, namun dia tidak menjadi gentar. Kemarahannya membuat ia lupa diri dan dengan nekat dia menerjang maju,
tangan tunggalnya diangkat ke atas kepala dengan telapak tangan terbuka, dia sudah mengerahkan tenaga telapak tangan golok dan siap membacokkan tangannya ke arah kepala pemuda itu. Si pemuda tetap berdiri dan kini bahkan melongo memandang ke arah Milana yang mengamuk dengan sabuk sutranya, sama sekali tidak mempedulikan makian dan serangan si lengan buntung yang kini menggunakan ilmu telapak tangan golok sekuatnya itu. Plak, ketika tangan kanan Bok Sem itu sudah dekat kepalanya, si pemuda tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke atas, melindungi kepala dan menyambut pukulan itu sehingga kedua telapak tangan mereka bertemu dan melekat. Bok Sem mengerahkan seluruh tenaganya, tenaga sinkang yang istimewa untuk ilmunya telapak tangan golok. Namun betapapun dia menekan, tetap saja tangan pemuda itu tidak dapat didorongnya, bahkan dia tidak dapat lagi melepaskan tangannya dari telapak tangan si pemuda. Kemarahannya memuncak. Pemuda inilah yang telah membuntungi lengan kirinya, maka tadi dia marah sekali dan telah mengerahkan seluruh tenaga untuk membalas dendam dan membunuhnya. Siapa kira, kini pukulannya yang istimewa disambut oleh pemuda itu seenaknya saja dan dia tidak mampu menarik kembali tangannya. Dengan kemarahan meluap, Bok Sem lalu menggunakan kepalanya. Untuk menggunakan tangan kiri, dia sudah tidak mempunyai lengan kini. Menggunakan kedua kaki, jarak mereka terlalu dekat karena tangan mereka sudah saling melekat, maka satu-satunya yang dapat dia pergunakan untuk menyerang musuh yang paling dibencinya ini adalah menggunakan kepalanya. Dengan menunduk, dia lalu membenturkan kepalanya dengan sekuat tenaga ke arah dada pemuda itu. Pemuda itu bukan lain adalah Wan Keng In, putra dari ketua Pulau Neraka, murid yang amat lihai dari Cui Bengko Aiong, datuk pertama dari Pulau Neraka. Melihat serangan kepala ini, Wan Keng In tetap tenang, bahkan dia meloncat sedikit ke atas sehingga kepala lawan tidak mengenai dada, melainkan mengenai perutnya. Cap! Perut itu mengempis dan kepala itu menancap di perut sampai setengahnya, tak dapat dicabut kembali. Bok Sem merasa betapa kepalanya nyeri bukan main, seolah-olah telah memasuki tempat perapian. Makin lama makin panas. Dia meronta-ronta akan tetapi karena tangan kanannya sudah melekat dengan tangan pemuda itu, kepalanya sudah terjepit di rongga perut, yang bergerak hanya pinggul dan kedua kakinya yang menendang-nendang tanah. Manusia tak tahu diri, mampuslah. Pemuda itu menggumam sambil mengerahkan tenaga mujizat di rongga perutnya. Terdengar bunyi keras ketika kepala Bok Sem retak-retak oleh tekanan perut yang amat kuat itu dan ketika Wan Keng In melontarkan tubuh si lengan buntung dengan jalan mengembungkan perutnya, tubuh itu telah menjadi mayat dengan kepalanya retak-retak dan berwarna kehitaman. Semua ini dilakukan oleh Wan Keng In tanpa mengalihkan pandang matanya dari Milana yang masih menghajar orang-orang Pulau Neraka dengan tali sutranya yang meledak-ledak di udara seperti cambuk. Pandang matanya menjadi berseri, mulutnya tersenyum ketika ia melangkah dengan tenang, menghampiri tempat pertempuran itu, seolah-olah dia terpesona oleh gerak-gerik tubuh yang tinggi semampai dan lemah gemulai itu, oleh wajah yang amat cantik manis. Bahkan amukan Milana pada saat itu menambah kejelitaan dalam pandang mata Wan Keng In ketika ia melangkah terus makin dekat. Aduhai, nona yang cantik jelita seperti Dewi Kahyangan. Siapakah gerangan engkau? Para anak buah Pulau Neraka yang terdesak hebat oleh rombongan Tian Liongpang kini menjadi girang bukan main ketika melihat munculnya Wan Keng In. Terdengar seruan di antara mereka. Xiao Tochu, majikan muda pulau, telah datang. Ketika mendengar seruan ini, Milana menengok dan kalau tadinya dia terheran mendengar kata-kata yang dianggapnya menyenangkan akan tetapi juga kurang ajar itu, kini dia kaget bukan main. Kiranya pemuda ini adalah majikan muda Pulau Neraka. Teringat ia akan cerita Bun Beng kepadanya dan marahlah hatinya. Pemuda ini yang telah merampas pedang Lamokiam dari tangan Bun Beng. Ketika ia memandang, baru sekarang tampak olehnya bahwa Suka Liong dan Bok Sem telah menggeletak menjadi mayat. Tahulah dia bahwa dua orang pembantunya yang paling lihai itu telah tewas, dan melihat munculnya pemuda Pulau Neraka ini, mudah diduga bahwa tentu mereka tewas di tangan pemuda ini. Agaknya Wan Keng In dapat menduga isi hati Milana ketika melihat darah jelita itu memandang ke arah mayat kedua orang tokoh Tian Liongpang dengan wajah berubah, maka dia tertawa lalu berkata, "Hahaha, jangan kaget, nona manis. Kedua orang itu telah berani menyerangku, terpaksa aku bunuh mereka. Orang-orang macam itu sungguh tidak patut menjadi pembantu-pembantumu. Nona, siapakah engkau? Heran sekali di dunia ini bisa terdapat seorang darah secantik jelita engkau, dan selama ini aku tidak pernah bertemu denganmu. Nona, baru sekali ini hatiku tergetar hebat dengan seorang wanita. Aku yakin,
Engkaulah satu-satunya wanita yang diciptakan di dunia ini, khusus untuk menjadi pasanganku. Bukan main marahnya hati Milana. Tak dapat disangkal lagi, pemuda itu amat tampan menarik, masih muda, sebaya dengannya, pakaiannya indah, kulit mukanya putih bersih, matanya bersinar-sinar. Pendeknya dia seorang pemuda yang tampan gagah sukar dicari keduanya. Akan tetapi sinar matanya yang agak aneh itu mengandung sesuatu yang mengerikan, sedangkan kata-kata dan sikapnya membuat Milana merasa muak dan membangkitkan perasaan tidak senang yang mendekatkan kebencian. Jadi engkau adalah bocah pulau neraka yang amat jahat itu? Engkau yang nampas pedang Lamokia milik Gak Bun Beng. Wan Keng In mengerutkan alisnya yang tebal hitam. Engkau mengenal Gak Bun Beng? Dia sudah mati, bukan? Engkau siapa, Nona? Xiao Tucu, dia adalah putri ketua Tian Liongpang. Dia lihai sekali, seorang anggota pulau neraka tiba-tiba berkata sambil mencoba untuk bangkit. Tulang kakinya pecah terkena cambukan tali sutera Milana tadi. Kiranya putri ketua Tian Liongpang? Pantas saja cantik jelita dan lihai. Sungguh tepat kalau begitu. Engkau putri ketua perkumpulan Tian Liongpang yang terkenal di seluruh dunia, aku pun putra majikan pulau neraka yang tidak kalah terkenalnya. Sungguh merupakan jodoh yang setimpal sekali. Tutup mulutmu yang kotor. Milana memaki dan tangannya bergerak. Tartar. Ujung tali sutera hitam melecut di udara dan menyambar ke arah kedua pelipis kepala Wan Keng In dengan kecepatan kilat. Sekali ini, Milana bukan sekedar menggerakkan senjata untuk menghajar, melainkan dia memberi serangan totokan yang merupakan serangan maut. Biasanya Wan Keng In memandang rendah kepada semua orang. Akan tetapi begitu bertemu dengan Milana, entah bagaimana, hatinya tertarik seperti besi tertarik oleh besi sembrani. Belum pernah selama hidupnya dia tertarik oleh wanita seperti itu. Dia bukan seorang mata keranjang, sungguh pun dia biasa disanjung wanita dan biasanya dia memandang rendah wanita-wanita cantik yang dianggapnya belum cukup untuk duduk berdampingan dengannya. Sekali ini, begitu melihat Milana, dia tergila-gila. Ketika dia menyaksikan gerakan ujung tali sutera, dia menjadi makin gembira dan kagum. Gerakan ini bukanlah gerakan sembarangan dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Engkau hebat, Nona. Dia memuji akan tetapi cepat ia miringkan kepala untuk menghindarkan totokan maut itu, kemudian tangannya cepat menyambar untuk menangkap ujung tali sutera hitam. Cuit. Tar. Lihai sekali Milana bermain tali sutera yang digerakkan seperti pecut itu. Begitu totokannya pada pelipis yang bertubi-tubi menyerang pelipis kanan kiri itu tidak mengenai sasaran, bahkan hampir dicengkeram oleh tangan Wan Keng In, darah itu telah membuat gerakan dengan pergelangan tangannya dan ujung tali sutera itu sudah melecut dan menotok ke arah jalan darah di pergelangan tangan yang hendak menangkapnya. Trik. Engkau memang hebat, Nona manis. Keng In kembali memuji sambil tersenyum lebar. Akan tetapi Milana kini terkejut bukan main. Pemuda itu tadi telah menggunakan jari telunjuknya untuk menyentik ujung tali suteranya yang menotok ke arah pergelangan tangan. Gerakan itu demikian tepat mengenai ujung tali sutera sehingga ujung tali terpental. Hanya orang yang telah memiliki ilmu kepandaian tinggi saja yang dapat melakukan hal ini. Namun, tentu saja Milana tidak menjadi jerih. Dia tidak pernah mengenal takut dan dia pun sudah percaya penuh akan kepandaian sendiri. Biarpun tak mungkin dia dapat mewarisi seluruh ilmu kepandaian ibunya yang amat banyak itu, namun kiranya hanya beberapa macam ilmu yang amat tinggi dan terlalu sukar saja yang belum diajarkan ibunya kepadanya dan kalau hanya melawan musuh yang sebaya dengannya saja, kiranya di dunia ini sukar ada yang akan dapat menandinginya. Jahanam busuk, bersiaplah untuk mampus, bentaknya dan kini terdengarlah ledakan-ledakan nyaring ketika ujung tali sutera itu menari-nari di tengah udara, membentuk lingkaran-lingkaran yang besar kecil saling telan, kemudian lingkaran-lingkaran hitam itu berjatuhan ke bawah. Susul-menyusul dalam serangkaian serangan maut ke arah tubuh Wan Keng In dengan kecepatan kilat yang menyilaukan mata karena lingkaran itu tidak lagi berupa sabuk atau tali sutera, melainkan tampak seperti sinar hitam saja. Bagus sekali. Wan Keng In kembali memuji dan tiba-tiba tubuhnya bergerak lenyap, lalu tampak berkelebatan seperti bayangan setan menari-nari di antara sinar hitam yang bergulung-gulung dan melingkar-lingkar. Wan Keng In tidak mau menggunakan pedangnya yang ampuh. Kalau dia menggunakan pedang Lamokiam, sekali sambar saja tentu akan putus tali sutera hitam itu. Akan tetapi dia tidak mau melakukan hal ini,
Karena selain dia tidak mau menghina Milana, juga dia ingin memamerkan kepandaiannya. Memang hebat sekali pemuda ini. Gerakannya yang cepat itu hanya membuktikan bahwa ginkangnya, ilmu meringankan tubuh, sudah mencapai tingkat yang amat tinggi sehingga tubuhnya itu amat ringan dan amat cepat, dapat mengelak dari setiap sambaran sinar tali sutera. Menyaksikan pertandingan yang amat hebat, luar biasa dan indah dipandang ini, otomatis perkelahian-perkelahian antara rombongan Pulau Neraka dan rombongan Tian Liongpang terhenti. Mereka menonton karena maklum bahwa pertandingan antara kedua orang muda putra dan putri ketua masing-masing rombongan itu merupakan pertandingan yang menentukan. Kalah menangnya pertandingan antara kedua orang muda yang lihai bukan main itu berarti kalah menangnya pula perang kecil antara kedua rombongan itu. Gerakan tali sutera itu makin hebat dan bukan lagi lingkaran-lingkaran yang dibentuk oleh sinar hitam itu, melainkan bentuk-bentuk segi 3, segi 4, bahkan ada kalanya sinar itu membentuk segi 8. Ujung sabuk itu menyerang dari 8 penjuru, setiap gerakan merupakan totokan maut dan didasari tenaga sinkang yang sangat kuat. Bukan hanya amat indahnya sinar hitam itu membentuk segi 3 yang ajaib itu, juga gerakannya mengeluarkan bunyi bercuitan, seolah-olah sinar hitam itu hidup. Itulah permainan tali sutera atau sabuk yang gerakannya berdasarkan ilmu silat Patsian Sinkun, ilmu silat 8 dewa, warisan dari kitab-kitab pusaka peninggalan pendekar wanita sakti mutiara hitam. Nirahai telah menciptakan ilmu dengan tali sutera ini khusus untuk putrinya setelah dia memperoleh kenyataan bahwa putrinya berbakat baik sekali dalam menggunakan sabuk atau tali sutera halus dan lemas sebagai senjata yang ampuh. Diam-diam Wan Keng-in terkejut dan makin kagum. Dia maklum bahwa kalau dia menghadapi permainan tali sutera lawan yang amat lihai ini dengan tangan kosong saja, lama-lama dia terancam bahaya maut. Ternyata tingkat kepandaian putri ketua Tian Liongpang ini benar-benar mengejutkan hatinya. Kalau dia berpedang, agaknya dia masih akan dapat keluar sebagai pemenang dengan membabat putus tali itu. Akan tetapi, kalau dia menggunakan pedang dan terpaksa merusak tali sutera itu, tentu darah yang menjatuhkan hatinya itu akan tersinggung dan marah. Sebaliknya kalau hendak menaklukkan darah ini dengan tangan kosong, benar-benar merupakan hal yang amat sulit, betapapun tinggi ilmu kepandaiannya. Dia harus menggunakan akal dan hal ini merupakan kelebihan dalam kepala Wan Keng-in dibandingkan dengan orang-orang muda lainnya. Pemuda ini cerdik bukan main, pandai menggunakan siasat-siasat yang tak terduga-duga dalam keadaan darurat seperti saat itu. Ketika ujung sabuk atau tali hitam itu untuk kesekian kalinya menotok ke arah jalan darah Kinceng Niat di pundak kiri, tempat yang tidak begitu berbahaya dan yang dapat ia tutup dengan hawa sinkang, dia sengaja berlaku lambat dan ujung tali sutera itu dengan tepat menotok pundaknya yang sudah ia tutup jalan darahnya dan terlindung oleh sinkang yang kuat. Prat! Tepat pada saat ujung tali sutera itu menotok pundak, tangan kanan Wan Keng-in menyambar dan ia berhasil menangkap ujung tali sutera hitam. Milana terkejut bukan main. Tadinya dia sudah merasa girang karena totokannya berhasil, akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat bahwa pemuda itu sama sekali tidak menjadi lumpuh, bahkan telah berhasil menangkap ujung tali suteranya. Namun, Milana tidak menjadi panik. Dia mengerahkan sinkangnya, mainkan pergelangan tangannya dan dengan penyaluran tenaga sinkang dia menggerakkan tali suteranya dan tubuh Wan Keng-in terbawa oleh meluncurnya tali sutera itu ke udara. Milana terus menggerakkan tali suteranya, memutar tali itu ke atas, makin lama makin cepat sehingga tubuh Wan Keng-in yang masih berada di ujung tali karena pemuda itu tidak mau melepaskan ujung tali sutera, terbawa pula terputar-putar. Para anak buah rombongan kedua pihak yang menjadi penonton dengan hati diliputi penuh ketegangan itu menonton dengan mata terbelalak. Demikian tegang rasa hati mereka itu menahan napas ketika menyaksikan pertandingan mati-matian yang kelihatannya seperti main-main atau permainan akrobat yang dilakukan oleh dua orang muda-mudi yang elok dan tampan. Wan Keng-in sengaja membiarkan dirinya terbawa oleh tali yang diputar-putar itu. Kalau dia mau, tentu saja dia dapat mengerahkan sinkang dan mengadu kekuatan dengan darah itu memperebutkan tali sutera. Akan tetapi hal ini tentu akan mengakibatkan tali itu putus. Hal yang tidak dia kehendaki karena putusnya tali itu bukan berarti bahwa dia telah menang, akan tetapi yang jelas gadis itu tentu akan marah dan benci kepadanya. Tidak, dia tidak menggunakan akal itu, melainkan hendak menggunakan akal lain. Kalau dia dapat merayap melalui tali, makin lama makin dekat, tentu akhirnya dia akan berhadapan dengan darah jelita itu dan kalau sudah begitu, mudahlah baginya untuk membuat darah itu tidak berdaya tanpa melukainya.
Dengan hati-hati dan perlahan, mulailah Wan Keng-in merayap melalui tali yang panjang itu, sedikit demi sedikit, bergantung dengan mengganti-ganti tangan sambil tubuhnya masih terputar-putar cepat sekali sehingga dalam pandangan orang lain, tubuhnya berubah menjadi banyak sekali. Mungkin bagi penonton lain tidak ada yang tahu akan usaha Wan Keng-in mendekati lawan dengan cara merayap perlahan-lahan melalui tali sutra yang panjang itu, akan tetapi Milana dapat melihat atau lebih tepat lagi dapat merasakan gerakan lawan yang berada di ujung tali sutra itu. Dara ini tidak bodoh, dan maklum bahwa kalau sampai pemuda itu dapat mendekatinya, belum tentu dia akan dapat menandingi pemuda yang memiliki kepandaian luar biasa itu. Maka begitu melihat pemuda itu perlahan-lahan merayap dekat, diam-diam Milana menggerakkan tangan kirinya dan hanya memutar tali itu dengan tangan kanan. Tangan kirinya menyusup ke dalam kantung jarumnya dan tampak 3 kali dia menggerakkan tangan kirinya ke depan. Gerakan tangan yang tidak begitu tampak, karena sambitan jarum-jarumnya itu ia lakukan dengan pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Namun, 3 kali tampak sinar halus menyambar ke arah tubuh Wan Keng-in yang terbawa tali berputaran, sinar kemerahan halus dari jarum-jarum Siang Tok Ciam, jarum racun wangi. Celaka! Wan Keng-in berseru kaget ketika melihat menyambarnya sinar halus dan mencium bau harum. Tahulah dia bahwa dia yang sedang diputar-putar seperti kitiran itu kini diserang dengan senjata-senjata rahasia yang amat halus dan mengandung racun yang baunya harum pula. Namun Wan Keng-in selain telah mempelajari ilmu-ilmu tingkat tinggi dari ibunya, juga telah menerima gemblengan dari Cui Beng Koaiong yang sakti, maka biarpun keadaannya itu amat berbahaya, namun dia masih bersikap tenang dan tiba-tiba tubuhnya yang berada di ujung tali sutra itu membuat gerakan berputar pula. Hebat bukan main pemandangan di waktu itu. Tubuh di ujung tali sutra itu berputaran, sedangkan tali itu sendiri berputar cepat. Dengan gerakan berputaran ini, Wan Keng-in dapat menyelamatkan diri dan mengelak dari sambaran jarum-jarum Siang Tok Ciam. Namun dia juga telah menemukan akal baru yang luar biasa dan cerdik sekali. Dengan pengukuran tenaga yang tepat, Wan Keng-in dapat mengerahkan sinkangnya dan memberatkan tubuhnya sehingga tiba-tiba tali sutra yang berputar itu tak dapat dikuasai lagi oleh kedua tangan Milana dan berputar melibat tubuh Dara itu. Ai! Milana menjerit kaget, sadar setelah terlambat karena tali yang berputar cepat itu kini telah membuat beberapa putaran mengelilinginya dan karena tali menurun akibat beratnya tubuh Wan Keng-in, maka tali itu membelit-belit tubuhnya, menelikung kedua lengannya sendiri. Terdengar suara Wan Keng-in tertawa-tawa sambil terus membuat gerakan mengayun sehingga tali itu biarpun tidak lagi dipegang oleh Milana, masih terus berputar melibat tubuh Milana yang berusaha meronta-ronta. Hahaha, nona manis. Bukankah dengan begini berarti engkau telah tertawan olehku seperti tertawanya hatiku olehmu? Tiba-tiba terdengar bunyi keras. Kraak, dan dari dalam lubang kuburan tampak bayangan berkelebat, didahului sinar kilat menyambar ke arah tali sutra. Bret! Tali sutra itu putus dan tubuh Wan Keng-in yang masih terayun di ujung tali, tentu saja terpelanting. Untung dia masih dapat berjungkir balik sehingga tidak terbanting ke atas tanah. Milana mempergunakan kesempatan baik itu untuk melepaskan diri. Ketika dia melihat bahwa yang muncul adalah seorang wanita muda yang cantik, segera dia mengenal wanita itu sebagai gadis yang pernah mengacau Tian Liongpang di rumah penginapan. Dia menjadi terkejut dan khawatir sekali, maka menggunakan kesempatan selagi gadis itu berhadapan dengan Wan Keng-in, dia memberi isyarat kepada anak buahnya dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Anak buahnya pergi sambil membawa jenazah-jenazah para kawan yang menjadi korban. Rombongan Pulau Neraka tidak mencegah mereka melarikan diri karena merasa jerih terhadap Milana, apalagi kini tuan muda mereka sedang menghadapi lawan baru berupa Dara Perkasa yang galak. Murid dari datuk mereka yang selama sepekan ini berlatih di dalam tanah kuburan bersama datuk mereka, Butek Xiaojin. Mereka menjadi bingung dan tidak berani turut campur, memandang dengan hati penuh ketegangan. Keparat, siapa engkau? Kiranya kau, bocah setan dari Pulau Es? Hahaha, kukira siapa? Dan Limokiam masih berada di tanganmu? Bagus. Kau harus berikan Limokiam kepadaku, agar dapat kuhadiahkan kepada calon istri. Hai. Kemana dia? Wan Keng-in menoleh dan ketika dia melihat Milana sudah tidak berada di situ lagi, dia menjadi bengong dan mencari ke sana-sini dengan pandang matanya. Xiao Tochu, mereka telah pergi, kata seorang di antara anak buahnya. Tolol. Goblok kalian semua. Mengapa boleh pergi?
Hayo kita, belum habis ucapannya Wan Keng In terkejut sekali dan terpaksa dia melempar tubuh terjengkang ke belakang untuk menghindarkan sinar kilat yang menyambar tubuhnya. Kiranya Kui Hong telah menyerang dengan menusukkan Lim Mo Kiam ke arah dadanya. Gerakan gadis ini cepat sekali sehingga hampir saja dia menjadi korban. Marahlah Wan Keng In. Kau berani melawan aku? Apa yang kau andalkan? Pedang itu? Baik, kita lihat siapa yang lebih unggul antara murid Pulau Neraka dan murid Pulau Es. Setelah berkata demikian, Wan Keng In menggerakkan tangan kanannya, meraba punggung di balik jubah. Ketika tangannya diangkat, tampak sinar kilat dan Lam Mo Kiam sudah berada di tangannya. Kui Hong amat membenci pemuda ini. Kemarahannya memuncak ketika dia melihat Lam Mo Kiam di tangan pemuda itu. Dia tahu bahwa itu adalah pedang Gak Bun Beng yang dirampas oleh Keng In. Semenjak dia masih belum dewasa, bocah Pulau Neraka ini sudah menjadi musuhnya. Keparat jahanam! Manusia tidak kenal malu. Pedang curian kau pamerkan di sini. Bukan aku yang harus menyerahkan Lim Mo Kiam kepadamu, melainkan engkau yang harus memberikan Lam Mo Kiam itu kepadaku sebelum lehermu putus. Sing, sinar kilat di tangan Kui Hong menyambar ke depan, disambut sinar kilat yang sama di tangan Wan Keng In. Wut! Dua orang itu terkejut bukan main karena pedang mereka tertolak ke belakang sebelum bertemu. Seolah-olah dari sepasang pedang itu timbul hawa yang ajaib yang membuat kedua pedang tidak dapat saling sentuh, melainkan terdorong membalik oleh tenaga mujizat tadi. Namun Kui Hong tidak mempedulikan hal ini dan cepat dia menyerang lagi. Terjadilah perang tanding yang amat hebat, lebih menegangkan daripada pertandingan antara Wan Keng In dan Milana tadi, karena kini kedua orang muda itu mempergunakan sepasang pedang yang membuat para penonton merasa tubuhnya panas dingin. Baru sinar dan hawa pedang itu telah membuat mereka yang berada di situ meremang semua bulu di badan dan mengkirik. Hal ini tidaklah mengherankan karena kini yang mengeluarkan sinar adalah sepasang pedang iblis yang memiliki hawa mujizat seolah-olah dikendalikan oleh roh-roh dan iblis-iblis yang haus darah. Memang hebat sekali pertandingan antara kedua orang muda itu. Hebat, menyilaukan mata dan amat aneh sehingga menyeramkan para penonton. Betapa tidak aneh kalau kedua orang itu bergerak cepat sehingga bayangan mereka tertutup gulungan dua sinar pedang yang seperti kilat berkelebatan, akan tetapi sama sekali tidak pernah terdengar suara beradunya senjata. Seolah-olah tidak pernah ada yang menangkis, padahal kedua orang itu mainkan pedang secara dahsyat dan ada kalanya untuk menyelamatkan diri, jalan satu-satunya hanya menangkis. Akan tetapi, begitu seorang di antara mereka menggerakkan pedang menangkis, serangan lawan terhalau oleh tangkisan tanpa kedua pedang itu saling bersentuhan karena keduanya tentu terpental oleh tenaga mujizat. Seolah-olah sepasang pedang iblis itu keduanya saling tidak mau bersentuhan. Sebetulnya, kalau ditilik dasarnya, ilmu silat kedua orang muda ini masih satu sumber. Wan Keng In adalah putra dari Lulu yang sejak kecil menerima gemblengan ilmu dari ibunya ini. Lulu adalah adik angkat pendekar super sakti dan biarpun kemudian Lulu menjadi murid nenek Maya, namun sumber dari ilmu silatnya masih tetap sama, yaitu yang berasal dari Pulau Es, berasal dari Bukek Xiansu. Tentu saja karena tingkat kepandaian pendekar super sakti jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandaian Lulu, apa yang diajarkan kepada Kui Hong sebenarnya bermutu lebih tinggi pula daripada pelajaran yang diterima Wan Keng In dari ibunya. Akan tetapi, setelah Keng In digembleng oleh kakek sakti yang tidak seperti manusia, Cui Beng Ko Aiong, kepandaian pemuda itu meningkat secara tidak lumrah sehingga tingkatnya kini bahkan sudah melampaui tingkat kepandaian ibunya sendiri. Keng In merasa penasaran sekali. Kalau saja tidak mengingat bahwa gadis ini adalah murid pendekar siluman atau pendekar super sakti majikan Pulau Es, tentu dia sudah mengeluarkan ilmu-ilmunya yang mujizat, yang ia dapatkan dari gurunya. Akan tetapi dia tidak mau membunuh Kui Hong. Dia ingin menawannya, untuk menunjukkan kepada majikan Pulau Es yang dibencinya, orang yang telah membikin sengsara hati ibu kandungnya, bahwa dia tidak takut menghadapi Pulau Es, dan dia bahkan ingin mempergunakan nona ini untuk memancing datangnya pendekar siluman untuk bertanding. Tiba-tiba Wan Keng In mengeluarkan suara gerengan yang tidak lumrah manusia. Gerengan yang keluar dari pusarnya, melalui kerongkongan dan mengeluarkan getaran yang seolah-olah membuat bumi tergetar. Kui Hong sendiri menjadi pucat wajahnya dan biarpun dia telah mengerahkan sinkang, tetap saja jantungnya tergetar dan gerakannya tidak tetap. Pada saat itu, ilmu pedang yang dimainkan oleh Keng In telah berubah aneh dan ganas bukan main. Kui Hong merasa gentar,
Jantungnya berdebar dan melihat pemuda itu menggerakkan pedangnya, ia menjadi pening, seolah-olah ia melihat lawannya menjadi tinggi besar dan menakutkan, gerakannya menjadi luar biasa cepat dan kuatnya. Kalau saja dia tidak sedikit-sedikit memetik gerakan kilat gurunya, tentu saja sudah kena dicengkeram oleh tangan kiri Kang In yang menyelingi gerakan pedangnya. Haya, tiba-tiba Kang In membentak, tubuhnya secara mendadak bergulingan dan pedangnya membabat secara bertubi-tubi ke arah kedua kaki Kui Hong. Darah ini cepat meloncat-loncat dan menjauhkan diri, akan tetapi tiba-tiba lawannya bangkit dan memukul dengan tangan kiri terbuka. Serangkum dorongan telapak tangan ini menyambar ke arah dada Kui Hong. Ai! Darah ini cepat melakukan gerak mendorong yang sama, dengan tangan kirinya, didorongkan ke arah tangan lawan sambil mengerahkan tenaga inti es yang dilatihnya di Pulau Es. WS. Dua tenaga raksasa bertemu di udara, di antara kedua telapak tangan yang terpisah dua kaki saja. Tenaga panas bertemu dengan dingin dan akibatnya Kui Hong terjengkang ke belakang karena di saat tenaga itu bertemu kembali Kang In mengeluarkan gerengan yang menggetarkan jantung itu. Sebelum dia sempat meloncat, Kang In sudah menotok punggungnya dan begitu lengan Kui Hong lemas, cepat pedang Limo Kiam telah dirampasnya. Biarpun tubuhnya sudah menjadi lemah dan lumpuh, Kui Hong masih dapat menggunakan mulutnya untuk memaki-maki. Pengecut! Curang engkau! Tak tahu malu? Pencuri busuk, hayo kembalikan pedangku dan kita bertanding secara bersih. Kau menggunakan ilmu siluman, keparat busuk. Ikat dia dan bungkam mulutnya. Kang In berkata sambil membelakangi Kui Hong, menyimpan Limo Kiam disatukan dengan Lamo Kiam, disembunyikan di balik jubahnya. Dia berdiri dengan sikap sombong, menengok ke kanan kiri, tersenyum mengejek sambil berkata, mengerahkan kaikangnya sehingga suaranya terdengar sampai jauh. Hai! Pendekar siluman si kaki buntung. Lihat, muridmu telah kutawan. Kalau kau memang seorang gagah, datanglah dan bebaskan muridmu. Wajah para anak buah Pulau Neraka menjadi pucat mendengar tantangan yang keluar dari mulut majikan muda itu. Betapapun lihainya tuan muda mereka itu, namun tidak selayaknya menantang pendekar siluman seperti itu. Baru mendengar nama pendekar siluman saja, wajah mereka sudah menjadi pucat, apalagi ditantang oleh majikan mereka. Kau berani membuka mulut besar karena kau tahu bahwa pamanku tidak berada di sini. Kalau pamanku berada di sini, tentu engkau tak berani bernapas. Jangankan dengan paman, dengan aku pun kalau engkau tidak berlaku curang, menggunakan ilmu siluman, engkau takkan mampu menang. Pengecut busuk, manusia keparat tak tahu malu. Cepat bungkam mulutnya. Kang In membentak tanpa menoleh. Seorang wanita anggota Pulau Neraka yang bermuka biru muda, cepat menggunakan sehelai sapu tangan untuk menutup mulut Kui Hong, diikatkan ke belakang leher, kemudian dia melanjutkan pekerjaan mengikat tangan Kui Hong yang dibelenggu dan ditelikung ke belakang punggungnya. Darah itu dalam keadaan setengah lumpuh, tak dapat meronta, hanya membelalakan mata memandang ke arah punggung Kang In penuh kebencian dan kemarahan. Cepat persiapkan orang-orang mengejar rombongan Tian Liongpang. Putri ketua Tian Liongpang itu harus dapat kutaklukkan, kata Wan Kang In kepada orang-orangnya. Bagaimana dengan nona ini, Xiao Tochu? Wanita itu bertanya, matanya penuh ketakutan memandang ke arah lubang kuburan ke arah peti yang masih tertutup tanah, peti tempat Datuk Pulau Neraka berlatih. Bawa dia sebagai tawanan, kalau dia banyak rewel, seret dia. Jangan perbolehkan gadis galak ini banyak tingkah. Xiao Tochu. Akan tetapi, Dia. Banyak rewel kau. Wan Kang In membentak, akan tetapi matanya terbelalak kaget melihat wanita yang tadi bicara dan membelenggu serta membungkam mulut Kui Hong telah roboh terlentang dengan mata mendelik dan nyawa putus. Dan dia melihat Kui Hong duduk bersila dengan mata dipejamkan dan alis berkerut, seperti orang yang sedang memperhatikan sesuatu. Dan memang pada saat itu, Kui Hong sedang mendengarkan suara yang berbisik-bisik di dekat telinganya, suara gurunya, Butek Xiao Jin seolah-olah bicara di dekatnya akan tetapi yang sama sekali tidak berada di situ. Ketika tadi dia melihat wanita Pulau Neraka itu tiba-tiba roboh terjengkang dan mendengar suara itu, tahulah ia bahwa gurunya telah turun tangan. Bocah tolol, mana patut menjadi muridku kalau tertotok dan terbelenggu seperti itu saja tidak mampu melepaskan diri? Apa sudah lupa akan latihan membangkitkan kekuatan secara otomatis mengandalkan tenaga inti bumi yang baru saja kau dapatkan dan yang menjadi dasar dari semua tenaga yang ada?
Kui Hong memejamkan mata dan mengerahkan semua perhatian akan petunjuk gurunya yang diberikan lewat bisikan-bisikan itu. Dia mentaati petunjuk itu dan tiba-tiba darahnya mengalir kembali dan totokan itu tertembus oleh hawa inti bumi dari dalam. Setelah totokan terbebas, sekali mengerahkan tenaga belenggunya yang hanya terbuat dari tali itu putus semua dan sekali renggut dia telah melepaskan sapu tangan yang menutupi mulutnya, kemudian meloncat berdiri. Wan Keng-in memandang dengan mata terbelalak. Totokannya adalah totokan yang tidak lumrah, bukan totokan biasa melainkan totokan yang ia latih dari gurunya. Menurut gurunya, tidak ada orang di dunia ini yang akan dapat memulihkan orang yang terkena totokannya karena totokan itu mengandung rahasia tersendiri. Bahkan menurut gurunya, pendekar siluman sendiri pun belum tentu mampu membebaskan orang yang tertotok olehnya. Bagaimana sekarang gadis itu, tanpa bantuan, sanggup membebaskan? Kalau hanya memutuskan belenggu itu, dia tidak merasa heran, akan tetapi dapat membebaskan diri dari totokannya, benar-benar membuat dia menjadi ngeri. Tentu ada yang memberi petunjuk. Otomatis dia menoleh ke kanan kiri dan hatinya menjadi kecut. Jangan-jangan pendekar siluman yang ditantangnya telah berada di sekitar situ dan memberi petunjuk kepada gadis itu lewat bisikan yang dikirim melalui tenaga Kaikang. Pendekar siluman, kalau kau sudah datang, mari kita bertanding sampai selaksa jurus. Dia menantang sambil meraba gagang pedang di balik jubah. Tutup mulutmu yang sombong. Aku masih sanggup melawanmu. Kui Hong membentak dan tiba-tiba dia menubruk maju, memukul dengan dorongan kedua tangannya ke arah dada dan pusar. Pukulan yang hebat karena kalau tangan kirinya dia menggunakan tenaga Swat Im Xinjiang yang dingin, tangan kanannya yang menghantam ke pusar dia isi dengan saluran tenaga Fiang Xinjiang yang panas. Melihat ini, Keng-in meloncat ke belakang, akan tetapi tiba-tiba Kui Hong yang kedua pukulannya luput itu telah jatuh ke atas tanah dengan terbalik, kemudian tanpa disangka-sangka kedua kakinya menendang ke belakang dan tepat mengenai paha dan perut Keng-in. Tenaga tendangan model sepak kuda ini bukan main kuatnya sehingga biarpun Keng-in sudah mengerahkan Sin Kang, tetap saja terlempar sampai 5 meter jauhnya. Berhasil. Kui Hong bersorak sambil meloncat bangun. Akan tetapi ia segera kecewa karena mendengar bisikan gurunya mengomel. Apa artinya kalau hanya mampu membuat dia terlempar? Hayo lawan terus, pergunakan tenaga inti bumi. Kui Hong melihat bahwa Keng-in sudah meloncat turun dan biarpun sepasang mata pemuda itu terbelalak penuh keheranan terhadap ilmu tendangan yang aneh dan tidak patut itu, dia tidak terluka dan mukanya yang tampan membayangkan kemarahan. Engkau sudah bosan hidup, bentaknya dan tiba-tiba tubuhnya sudah mencelat ke depan dan tampak sinar kilat berkelebat ketika tangannya mencabut keluar Imo Kiam. Sekali ini dia benar-benar mengambil keputusan untuk membunuh gadis itu dengan pedang gadis itu sendiri yang tadi dirampasnya. Ah! Tiba-tiba Keng-in berdiri tak bergerak, pedang yang diangkat ke atas kepala itu tidak jadi dilanjutkan gerak serangannya dan dia memandang ke depan dengan muka pucat. Di depannya telah berdiri Butek Xiaojin. Si kakek pendek yang tahu-tahu telah berada di depan pemuda itu dengan lengan kiri dilonjorkan, tangan terlentang terbuka seperti orang minta-minta. Kembalikan pedang muridku itu. Sejenak Keng-in terbelalak bingung, masih belum dapat menerima ucapan itu. Gadis itu murid Susioknya? Teringat dia akan anggota Pulau Neraka yang tewas secara aneh. Kini mengertilah dia. Tentu Butek Xiaojin yang telah membunuh wanita yang membelenggu Kui Hong. Dan kakek ini pula yang membuat gadis itu mampu membebaskan diri daripada totokannya. Keng-in adalah seorang pemuda yang tidak mengenal takut, akan tetapi menghadapi paman gurunya ini yang bahkan disegani oleh Cui Beng Koayong sendiri, dia tidak berani melawan. Hanya keraguannya lah yang membuat dia masih belum menyerahkan pedang yang diminta itu. Akan tetapi, Susio, masih berani membantah dan tidak berikan pedang itu kepadaku? Cepat dan gugup Keng-in menyerahkan pedang itu yang diterima oleh Butek Xiaojin dan dilemparkannya pedang itu kepada muridnya. Kui Hong menyambut pedang itu dengan hati girang sekali. Maaf, Susio. Tecu tidak tahu bahwa dia murid Susio. Sekarang sudah tahu. Tapi, dia adalah keponakan dan murid pendekar siluman. Hahaha hehe. Dan engkau sendiri siapa, anak siapa? Hehe. Setidaknya pendekar siluman adalah majikan yang tulen dari Pulau Es. Mendengar ucapan ini, wajah Keng-in menjadi merah sekali. Dia merasa terhina dan marah, akan tetapi terpaksa dia menahan kemarahannya.
Dengan ucapan itu, paman gurunya yang ugal-ugalan itu hendak mengingatkan bahwa dia hanyalah putra dari seorang majikan atau ketua boneka dari Pulau Neraka. Sama saja dengan mengatakan bahwa paman gurunya itu masih lebih baik daripada gurunya dalam hal menerima murid dan bahwa keponakannya atau murid dari majikan Pulau Es masih lebih baik daripada putra dari ketua boneka Pulau Neraka. Susio, kau mau apa? Tecu tidak apa-apa, akan tetapi Tecu akan menceritakan kepada Suhu tentang keanehan ini. Kalau engkau mengira akan dapat mempergunakan gurumu sebagai perisai maka engkau adalah seorang pengecut dan seorang yang bodoh. Tecu tidak bermaksud mengadu. Hanya, Tecu rasa Susiok telah salah menerima murid. Des. Tiba-tiba tubuh Kang In terpental sampai beberapa meter jauhnya. Tidak tampak kakek pendek itu menyerang, akan tetapi tahu-tahu pemuda itu terlempar. Kang In cepat meloncat berdiri lagi, diam-diam dia terkejut akan tetapi juga lega bahwa Susioknya yang aneh itu tidak melukainya. Engkau berani memberi kuliah kepadaku tentang bagaimana mengambil murid? Butek Xiaojin membentak. Maaf, Tecu mohon diri. Pergilah. Dan ingat, kelak muridku ini yang akan menandingimu. Kang In menjura dan meloncat pergi. Loncatannya jauh sekali seperti terbang sehingga mengagumkan hati Kui Hong. Lebih terkejut lagi gadis ini ketika mendengar suara bisikan yang halus dan jelas dari jauh, suara pemuda itu. Kita sama lihat saja apakah perempuan bodoh ini akan dapat menandingiku. Butek Xiaojin mengerutkan alisnya dan menoleh kepada para anak buah Pulau Neraka yang kini sudah menjatuhkan diri berlutut semua. Lekas kalian pergi dari sini, tinggalkan mayat-mayat itu biar dimakan burung gagak. Anak buah Pulau Neraka itu menjura, kemudian bangkit dan pergi tanpa mengeluarkan kata-kata lagi. Butek Xiaojin lalu berkata kepada muridnya, suaranya singkat dan ketus, berbeda dengan biasanya yang suka berkelakar. Mari kita pergi. Kui Hong menurut dan berjalan mengikuti kakek pendek itu keluar dari tanah kuburan, menuruni bukit kecil. Akan tetapi akhirnya dia tidak kuat menahan penasaran hatinya dan berkata, Suhu, bagaimana engkau bersikap begitu kejam, membiarkan mayat anak buahmu terlantar di sana dan dimakan gagak? Mulut kakek itu tidak kelihatan bergerak, akan tetapi terdengar suara ketawanya, seolah-olah suara itu keluar dari perut melalui lubang lain, bukan mulut. Hehehe. Engkau merasa kasihan kepada mayat yang tidak bernyawa lagi, akan tetapi tidak kasihan kepada burung gagak yang kelaparan. Kui Hong terbelalak. Suhu. Biarpun sudah menjadi mayat yang tak bernyawa, akan tetapi itu adalah mayat-mayat manusia. Tecu tidak biasa bersikap kejam, sejak kecil diajar supaya berperi kemanusiaan oleh paman atau guru Tecu. Tiba-tiba Butek Xiaojin menghentikan langkahnya dan memandang muridnya dengan mata lebar dan mulut menyeringai. Kemudian dia tertawa bergelak. Hahaha. Semenjak kecil, manusia diajar segala macam kebaikan. Manusia mana yang sejak kecilnya tidak diajar dan dijejali segala macam pelajaran tentang kebaikan oleh ayah bunda atau guru-gurunya? Agama bermunculan dengan para pendetanya. Ahli-ahli kebatinan bermunculan saling bersaing, mereka semua berlomba untuk menjejalkan pelajaran tentang kebaikan kepada manusia-manusia. Semenjak manusia masih kecil sampai menjadi kakek-kakek. Akan tetapi, adakah seorang saja manusia yang baik di dunia ini? Setiap orang manusia, menurut ajaran agama masing-masing, berlomba keras dalam teriakan anjuran agar mencinta sesama manusia, namun di dalam hati masing-masing menanam dan memupuk perasaan saling benci, bahkan yang pertama-tama membenci saingan masing-masing dalam menganjurkan cinta kasih antar manusia. Gilakah ini? Atau aku yang gila? Hahaha. Muridku, kalau engkau melakukan kebaikan karena ajaran-ajaran itu, bukanlah kebaikan sejati namanya melainkan melaksanakan perintah ajaran itu. Engkau ini manusia ataukah boneka yang hanya bergerak dalam hidup menurut ajaran-ajaran yang membusuk dan melapuk dalam gudang ingatanmu? Engkau sendiri dalam pertandingan, dengan enak saja membunuh manusia lain. Sama sekali tidak merasa akan kekejaman perbuatanmu, akan tetapi baru melihat aku meninggalkan mayat agar membikin kenyang perut gagak yang kelaparan, kau katakan kejam. Hahaha, muridku. Pelajaran pertama bagi manusia umumnya, termasuk aku, adalah mengenal wajah sendiri yang cantik, akan tetapi juga mengenal isi hati dan pikiran kita sendiri yang busuk, jangan hanya mengagumi lekuk-lengkung tubuh sendiri yang menggerahkan akan tetapi juga mengenal isi perut yang tidak menggerahkan. Kui Hong memandang gurunya dengan sinar mata bingung.
Gurunya ini bukan manusia lumrah, bukan orang waras. Tentu agak miring otaknya. Sekali bicara tentang hidup, kacau balau tidak karuan. Maka dia diam saja, kemudian melanjutkan langkah kakinya ketika melihat gurunya sudah berjalan kembali dengan langkah pendek. Bersambung ke bab 39. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.